Seseorang yang selalu murah senyum di hadapan siapapun menunjukkan ia punya adab yang tinggi. Senyumnya lahir dari hati yang bersih, hati yang sudah belajar melihat manusia dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Alhamdulillah. Dalam ajaran tasawuf, senyum bukan hanya soal wajah yang ramah, tapi tanda bahwa jiwanya dekat dengan Allah. Ia tahu bahwa setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Maka ia tersenyum, bukan karena semua orang sempurna, tapi karena ia melihat kebaikan yang Allah sembunyikan dalam setiap makhluk. Orang yang murah senyum telah belajar melepaskan amarah, membuang prasangka, dan menggantinya dengan doa di dalam hatinya. Dan tahukah kita, senyuman yang tulus bisa menjadi sedekah yang mengalirkan rahmat, membuka pintu rezeki, dan memperhalus jalan kita menuju cinta Allah. Ya kan? Kalau Bapak Presiden Prabowo di tengah-tengah masyarakat, insya Allah selamat. Tidak ada kekuatan lain kecuali rakyat, segala sesuatunya, kekuatan bangsa Indonesia ini. Ya, karena kemerdekaan ini adalah perjuangan rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat semuanya. Kita balikin ke marwah, segala sesuatunya untuk rakyat dan buat rakyat. Awas, ya. Ya. Kita mesti awas dan waspada. Iya. Mudah-mudahan semuanya ya bisa diatasi. Kalau ini semuanya sudah diatasi, insya Allah ya Indonesia step by step akan ada perubahan, ada kemajuan. Iya. Yang dia bilang NKRI, yang dia bilang benci dengan segala sesuatunya, sudah kemakan dengan pembicaraan dan omongnya. Iya, maupun yang berkuar-kuar kemarin itu mengatakan imigran Arab bla bla bla, akhirnya dia juga kemakan omongannya. Iya, itu dia yang berbicara berbalik kepada jiwanya. Ayo Bapak Prabowo, rakyat mendukung Bapak semua. Lantas kapan lagi? Iya, usia Bapak sudah mulai tidak muda lagi. Kapan lagi untuk membuat nama dengan tinta emas yang akan terkenang di masa depan buat anak keturunan bangsa Indonesia. Yang penting Bapak Prabowo benar-benar untuk memberantas korupsi dan menteri-menteri yang nggak bisa kerja diganti, yang merugikan negara, mengsengsarakan rakyat. Ayo, nggak usah takut dengan ketua partai Bapak Prabowo. Ayo lanjutkan terus, korupsi dimiskinkan. Itu saja, ya kan. Terus yang kedua, awas, ya kan. Udah banyak pemahaman-pemahaman yang bermain logika, ya kan, yang bermain logika kencang atau kuat. Ya, kita harus hati-hati, ya kan, ya. Karena ada satu orang mengatakan bahwasanya filsafat tidak lagi dibutuhkan, segala ahli sufi tidak perlu. Awas, hati-hati. Ya kan, logika yang begitu kuat nanti ujungnya akan kemakan dengan logika sendiri. Gitu. Semua yang kita pelajarin
dari pengetahuan karya-karya anak bangsa, sampai lagi karya-karya yang terdahulu, yang telah memerdekakan dan dimerdekakan, ya itu. Jadi kita mesti hati-hati, ya. Logika tidak akan nyatu dengan di luar daripada logika, ya. Karena logika yang kuat mereka anut sama, yang dia main bukannya rasa, tapi yang dia main adalah pencernaan atau bukti yang nyata. Angin bertiup pun, kalau tidak berwujud, tidak berbau, dia tidak akan percaya, tidak akan dia yakin. Kalau dia berbau, dia yakinin, itulah logikanya. Sama kita berhadapan dengan kipas angin yang ada dingin, tapi rasa angin tuh dari pencernaan hidung, kuping maupun mata, kalau tidak ada rasa, tidak ada penciuman, dia katakan dusta, belum dia percaya. Jadi asyik memang bermain logika, gitu. Sama filsafat dengan orang-orang sufi pun, karena dia masuk dimensi yang begitu indah, dia tidak akan percaya dengan logika yang begitu sempit. Gitu. Tapi Bang Roni cuman cuap-cuap tuh, nggak ngerti juga, enggak. Gitu. Jadi memang lagi rame, karena sekarang kontennya ada di media, sumber apapun tercipta untuk ngasih satu pendapat, karena di televisi sudah tidak relevan lagi, yang ada di media-media, HP dan elektronik dan sebagainya. Banyak anak-anak muda kita, generasi penerus, meneruskan cara berpikiran logika, dan kedua, menciptakan buku, bagaimana caranya kita maju, bagaimana kita caranya merdeka, bagaimana caranya kita bebas dari satu penjajahan, entah di kalangan, entah di dalam jiwa kita. Sama berpikiran kita dulu nggak ada, begitu kita ada karena kita kenal dulu dan sering baca, jadi timbul, jadi ada pemikiran kita. Begitu juga antara baik dan tidak baik, kita yang bisa merasakan, kita yang bisa menilai. Orang pun di lingkungan kita, waalaikumsalam, cuman hanya bisa menerka dan menduga. Itulah rasa. Oke, itu aja deh, Salam dari Bang Roni Putri Betawi, Ayo Bapak Prabowo, miskinkan orang-orang yang korupsi, menteri-menteri yang kurang beres diganti. Jadikan Indonesia jadi Indonesia yang jaya, yang emas. Insya Allah Bapak Prabowo nggak usah takut. Rakyat bersama Bapak Prabowo udah mantap, the best Bapak Prabowo. Ayo miskinkan korupsi. Yang nggak bener diganti para menterinya. Jangan lupa tuh Bahlil juga diganti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.